Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal kesetimbangan benda tegar untuk persiapan ujian semester. Di sini ada 10 soal yang bakal kita bahas. Kita langsung aja ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama, sebuah balok, dia bermasa 60 gram ya. Ditekan ke dinding seperti pada gambar. Koefisien gesek antara balok dan dinding itu setengah. Berapa besar gaya minimum yang diperlukan agar balok menempel ke dinding? Jadi di sini kita gambar dulu baloknya. Ya, dan kita harus gambar semua gaya-gaya yang bekerja pada balok. Nah, yang pertama, balok ini pasti dia punya gaya berat ya. Gaya berat itu besarnya W sama dengan M kali G kan. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang ke sana. Nah, kira-kira ini balok kalau misalnya dia nempel di dinding ini aja, ya pasti dia akan jatuh ke bawah kan. Nah, oleh karena itu gaya gesek arahnya mesti kemana? Harus ngelawan arah gerak tuh gaya gesek tuh. Nah, gaya gesek itu arahnya harus ke atas ya. Nah, kayak gini. Gaya gesek itu arahnya mesti ke atas. Terus apalagi nih? Ada gaya F di sini ya. Nah, sekarang buat kesetimbangannya di sini gampang aja. Ya, pokoknya kesetimbangan itu syaratnya kalau bendanya bentuknya partikel kayak gini ya cuman tinjau dua syarat. Syarat yang pertama itu sigma fx-nya sama dengan 0. Ya, sigma fx ini mesti sama dengan 0. Syarat yang kedua itu sigma fy itu mesti sama dengan 0. Jadi simpelnya mah gini ya, gaya yang ke kiri mesti sama dengan gaya yang ke kanan, gaya yang ke atas itu mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Nah, yang ke kiri sama yang ke kanan dulu ya. Berarti kalau yang ke kiri sama yang ke kanan itu sama, artinya di sini F kudu sama dengan N. Ya. Nah, kemudian untuk gaya gesek itu sendiri, itu kan besarnya adalah mu kali normal ya. Mu kali normal. Nah, sekarang gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Artinya F itu akan sama dengan W gitu ya. Jadi mu kali normal itu akan sama dengan M kali G. Nah, gini ya. Nah, kalau yang ditanya besar gaya F minimum, nah kita lihat di sini, gaya F minimum itu sama dengan N kan? Ya. Nah, di sini normalnya tuh ada. Jadi dengan kita mencari nilai N aja, kita udah dapat gaya F minimumnya gitu. Jadi gaya normalnya di sini gimana tuh? Normal sama dengan MG dibagi mu gitu ya. Ya udah, kita tinggal masukin angka aja di sini ya. Nah, di sini berapa tuh? Untuk masanya 60 gram kan? Jadi normalnya di sini 60 gram tuh berarti 60 per 1000 dikali gravitasinya 10 dibagi setengah ya, dibagi setengah tuh berarti dikali 2 per 1 gitu ya. Nah, gini aja. Kita coret nih ya. Jadi 60 kali 2, 120. 120 dibagi 100 berapa tuh? 1,2 Newton ya. Nah, ini normalnya 1,2 Newton ya. Kita udah dapat nilai normalnya. Dengan kata lain, gaya F minimum yang diperlukan supaya baloknya menempel di dinding yaitu 1,2 Newton ya. Ini masih gampang ya. Kita lihat soal yang berikutnya. Soal yang kedua, ini batang AB panjangnya L, bertumpu pada kedua ujungnya ya. Sistem membentuk kesetimbangan. Jika massa batangnya 5 kg, ya berarti ini kan massa batangnya ada di sini ya, di tengah-tengah. W-nya 50 Newton. Ya, ini W batang. Terus udah gitu di sini ada W beban. W bebannya kita namain WX aja ya. Ini 150 Newton gitu ya. Terus di sini bakal ada gaya normal di titik B ya. Ini normal B. Terus di sini bakal ada gaya normal di titik C, normal C gitu ya. Normal A. Gini. Yang ditanya besar gaya normal di A dan di B. Kalau
dia membentuk kesetimbangan, ya udah aja kita ambil gaya normalnya di sini, ambil porosnya di B itu 0 gitu. Ya udah, jadi sigma torsi di B ini sama dengan 0. Ingat, gaya yang searah sama dengan gaya yang berlawanan. Ya, torsi yang searah sama dengan torsi yang berlawanan lah ya. Kalau misalnya kesetimbangan tuh. Jadi yang ini kan muternya kemana nih? Kalau terhadap poros titik B, yang A dulu deh. Muternya dia akan berlawanan ya. Kalau yang W di bawah ini dia bakal searah gitu ya. Ya udah, normal A berarti jaraknya kan ini nih. Ya, jadi yang berlawanan sama dengan yang searah nih. Berlawanan sama dengan yang searah. Yang berlawanan tuh kan NA tuh, normal A dikali panjang batangnya tuh L sama dengan WX-nya tuh berapa tuh? WX-nya 150 ya. Kali 2/3 L ditambah W batangnya 50 dikali setengah L gitu. Nah, ini L-nya coret aja. Udah deh, kita dapat NA-nya ya. Jadi NA di sini sama dengan berapa tuh? NA-nya ini coret deh. 50 kali 2 100 ya. Ditambah ini coret juga 25. 100 tambah 25. Ya udah, NA-nya 125 Newton ya. Oke nih, gampang ya. Sekarang untuk gaya normal di B-nya. Berarti ya kita pakai sigma FY sama dengan 0 di sini. Berarti normal A ditambah normal B ya itu sama dengan W batang tambah WX gitu ya. W batang tambah WX. Normal A-nya kan 125. Normal B-nya belum tahu. W batangnya 50. WX-nya 150. Ya ini kan 200 nih. 200 kurangi 125 aja ya. Jadi NB-nya nanti kita dapat 75 nih teman-teman. Ya, 75 Newton ya. Ini NB-nya. Ya, ini tinjau torsi sama tinjau sigma FY aja. Udah gini aja. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ini batang AB beratnya 500 Newton digunakan untuk menggantung beban yang beratnya 800 Newton. Nah, panjang AB itu L ya, jadi segini tuh L nih. Ya, ini panjangnya L. Segitu L ya. Nah, BC-nya itu 1/3 L dan tan theta sama dengan 4/3. Yang ditanya saat batang setimbang, hitung tegangan tali. Sama besar komponen X dan Y gaya engsel. Kita gambar aja dulu ya gaya-gaya yang bekerjanya. Nah, ini di sini kita gambar lagi engselnya kayak begini. Nah, teman-teman perhatikan di sini bakal ada, ini tuh ada batang ya. Di sini ada batang. Ini ada batang. Ini batangnya kurang lurus ya. X. Nah, ini batangnya ya. Nah, batangnya panjang. Panjangnya berapa tuh? L ya. Ya, ini kalau kita perbesar ya batangnya, tapi terlalu besar kayaknya. Soal yang ketiga, batang AB yang beratnya 500 Newton digunakan untuk menggantung beban yang beratnya 800 Newton. Jadi ini kita gambar dulu ya. Kita
Kita punya batang ya. Batangnya dimiringin tuh posisinya, terus digantung sama tali. Sorry, gambarnya salah ya ini. Ya, ini batangnya kayak gini. Nah, kita punya batang AB. Yang ini kita gambar ulang aja ya sistemnya ya. Batangnya dimiringin. Nah, kayak gitu. Terus di engsel di mana di sini nih? Ini ada engsel. Nah, ini di engsel di sini. Ya. Nah, kita mesti gambar dulu semua gaya yang bekerja pada si sistem batang ini ya. Kira-kira ada gaya apa aja sih? Nah, yang pertama, dia karena ditahan sama tali di sini ya. Di sepertiga bagiannya. Ya, dia ditahan sama tali, berarti bakal ada gaya tegangan tali. Tali itu arahnya ke sana. Ini T. Ya. Ini T. Terus ada gaya apa lagi? Selain gaya tegangan tali, ini bakal ada gaya berat, gitu ya. Bakal ada gaya berat. Ini terlalu banyak gambarnya ya, panahnya. Nah, ini ada tegangan tali, terus ada gaya berat. Gaya berat itu arahnya ke bawah ya. Ini pasti letaknya di titik batang. Titik tengah batang maksudnya. Ini ada W batang. W batang. Terus di titik B ada apa lagi di sini? Digantungin beban kan? Berarti di sini punya W. Ya. Terus di titik A sini, di titik A dia punya komponen horizontal dan komponen vertikal. Kita nggak tahu nih arahnya kemana. Kita misalin aja satu ke sebelah kanan, kita namain gaya horizontalnya tuh H, dan satu lagi ke atas, kita namain gaya vertikalnya tuh V gitu ya. Nah, ini sudut tetanya dikasih tahu. Di mana tan theta tuh 4/3 ya. Tan theta sama dengan 4/3. Kalau tan theta 4/3 berarti tetanya berapa tuh? 53 derajat ya. Nah, di sini buat ngitung tegangan tali, pastiin semua gaya-gayanya itu udah kita gambar dengan benar ya. Nah, berarti kita ambil poros di titik A aja ya. Poros batangnya kita ambil di titik A. Ya, ini untuk batangnya yang mau kita hitung. Ya. Nah, berarti sigma torsi di titik A itu mesti sama dengan 0. Semua gaya-gaya menyebabkan torsi, pokoknya yang searah itu harus sama dengan yang berlawanan. Ya. Jadi kita ambil sigma torsi di titik A, di titik yang paling banyak gaya yang bekerja, supaya H sama V-nya itu hilang dalam perhitungan ya. Kita ambil torsinya di titik A. Sebenarnya bebas ngambil torsi itu di mana aja, dah hasilnya pasti sama gitu ya. Intinya mah kalau kita mau ngambil torsi, carilah titik yang paling banyak bekerja gaya di situ. Jadi sigma torsi di A tuh ini sama dengan 0. Nah, gini. Nah, berarti gaya-gaya yang menyumbang torsi di sini ada 3 terhadap titik A. Pokoknya yang searah sama dengan yang berlawanan, ya. Yang pertama gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali kan ini, ya. Ini tegangan tali nih. Dia punya lengan momen. Lengan momennya yang mana? Yang ini kan. Ya, ini lengan momennya. Dia akan mengakibatkan si sistem batangnya muternya ke mana? Searah atau berlawanan? Berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Pokoknya kalau torsi itu yang searah sama dengan yang berlawanan, ya. Karena dia sama dengan 0. Searah mesti sama dengan yang berlawanan. Simpelnya mah gitulah. Nah, panjang batangnya tuh kan L. Terus panjang BC itu sepertiga L. BC itu dari sini nih. Ini C, ini B. Ini panjangnya tuh sepertiga L ya. Nah, berarti yang ini dari A ke C itu 2/3 L kan? Ya. Berarti panjang yang hijau ini berapa nih? Kalau ini 2/3 L, ya ini tetanya kan kita udah tahu. Tetanya tuh 53 derajat ya. Ini 53 derajat nih. Berarti ya kita cari aja panjang yang ini berapa, yang warna hijau tuh. Ya, panjang ini. Nah, ini berapa gitu panjangnya. Nah, kita punya segitiga siku-siku di sini. Yang ini panjangnya 2/3 L. Yang ini nih 2/3 L.
Nah, yang hijaunya berapa? Ya udah, kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku gini nih, misalnya. Supaya lebih jelas lagi, saya pisahin aja gambarnya ya. Nah, lihat. Kalau ini panjangnya 2/3 L, terus sudut ini 53 derajat, berarti yang hijau ini gimana cara nyarinya? Perbandingan sisi samping per sisi miring. Sisi samping karena dia nempel sama sudut 53 derajat. Ya. Berarti yang ini kan 2/3 L kali cos 53 kan? Ya, lengan momennya. Jadi yang berlawanannya satu ini udah tahu nih. Jarak X ini nih. Yang ini 2/3 L cos 53 gitu ya. Gitu ya. Jadi itu gayanya berlawanan atau searah? BTW. Berlawanan ya. Berarti kita isi dulu. Gayanya tuh T dikali 2/3 L. Gaya dikali lengan momennya ya. Kali cos 53. Nah, cos 53 berapa tuh? Cos 53 3/5 ya. Terus mana lagi gaya menyumbang torsi di sini? W batang ya. W batang ini pasti setengah L nih. Panjang ini tuh setengah L nih. Segini. Ya. Segitiga ini pasti ini setengah L. Berarti lengan momennya yang mana? Nah, ini kan kalau kita tarik garis kerja gaya dari W batang ke sini. Nah, ini lengan momennya tuh pasti yang ini kan. Nih, saya gambar pakai warna hijau nih. Set gitu ya. Panjang ini berapa? Gitu. Nah, sudut ini 53 derajat nih kita tahu. Yang ini 53. Ya. Berarti yang ini berapa? 37 derajat kan? Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku gini. Yang ini panjangnya setengah L. Yang ini 37 derajat gitu ya. Ini 37 derajat. Panjangnya berapa yang ini? Ya sama, ini berarti yang ini setengah L kali cos 37 ya. Yang ini kan yang mau kita cari. Yang saya tebelin ya. Jadi ini setengah L kali cos 37. Ya, jadi ditambah W batang ya, W batang tuh berapa tuh? 500 ya. Dikali setengah L cos 57 cos 37 tuh 4/5 ya. Sorry, ini kecoret ya. Ini 4/5. Kita tulis dulu ini 4/5. Tapi arahnya kemana? Sebentar, ini arahnya kemana? Arahnya searah atau berlawanan? Bisa saya salah naruh ini ya. Naruh posisinya. Wait. Ya. Ini kita cek dulu ya arahnya. Ini searah jarum jam ya. W-nya searah jarum jam. Berarti ini kudunya ada di sebelah sana tuh. Nah, ini yang searah tuh adanya di sebelah sini. Nah, kali 4/5. Gitu. Ya. Jadi hati-hati ya. Ini kadang ini memang butuh ketelitian ya. Terus yang W itu juga W1 lagi tuh. Yang nyumbang torsi. Nah, W ini kan berarti lengan momennya yang mana nih? Kalau kita tarik ini garis kerja gayanya. Garis kerja gaya yang tegak lurusnya berarti yang ini kan. Tinggal yang hijau nih kita perpanjang aja nih garisnya. Ya. Kalau panjang batangnya tuh L, sudut ini cos ini 37 derajat ya. Berarti udah jelas ya yang hijau ini panjangnya berapa nih? Ya L cos 37 kan. Ini L cos 37 gitu ya. Jadi arahnya kemana? Kalau W yang di sini. Searah atau berlawanan jarum jam yang ini? Searah ya? Searah juga ya. Berarti kita kasih ungu yang searah mah ya. Berarti di sini kudu ditambah 800. Tambah 800 dikali berapa tuh? L cos 37. Nah, cos 37-nya kita kudu tahu tuh. Cos 37 berapa tuh? Cos 37 T 4/5 ya. Sama kayak gitu. 4/5. Nah, ini kita geser dulu aja ya. Ya, ini nggak mau digeser ya sebentar. Nah, tambah 800 dikali L cos 37. Cos 37 itu 4/5 gitu ya. Ada lagi nggak gaya yang menyebabkan putaran atau torsi? Udah habis ya, T sama W aja kan. Kalau H sama V itu kan dia nggak punya lengan momen. Otomatis jadi 0 ya.
Berarti udah aja, ini tinggal kita hitung. Nah, nyisanya satu variabel nih. Tinggal variabel T aja yang belum dapat. Ya. Ini L-nya kan bisa kita buang nih, bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret semua. Coba nih kita coret ya, ini bagi 3, ini 3. Hilang gitu ya. Terus ini bagi 5 ini 100 ya. 100 kali 4, 400 ya. 400 bagi 2 ini 200. Ditambah, ini berapa nih? 160 kali 4, 640 ya. Sama dengan, berapa tuh? 2 per 5T ya. 2 per 5T. Nah, gini ya. Jadi berapa tuh? 200 tambah 640, 840 ya. Di sini sama dengan 2 per 5T ya. Jadi, sama dengan 2 per 5T. Bagi 2 aja deh masing-masing ya. Ini yang ini maksudnya loh. Si 840 kita bagi 2 masing-masing. Jadi berapa nih? Ini 420. Jadi T-nya 420 kali 5. 2100 Newton ya. Nah, ini T-nya 2100 Newton. Ya. Udah deh dapat tegangan talinya. Ingat kalau kesetimbangan tuh kita harus tinjau 3 hal. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Ini baru yang pertama. Ya, sorry, ini jadi tadinya maksudnya saya warnain ya. Nah, ini baru yang pertama nih, yang sigma tau. Sekarang kita tinjau juga yang sigma Fx buat nentuin si gaya horizontalnya. Ya. Berarti sigma Fx sama dengan 0 nih. Komponen X gaya horizontalnya berapa? Artinya yang ke kiri kudu sama dengan yang ke kanan, teman-teman. Mana yang ke kiri? Yang ke kiri yang T kan, yang ke kanan H. Berarti T sama dengan H gitu. T sama dengan H. Artinya si gaya horizontalnya berapa nih? Ya udah, horizontalnya sama dengan 2100 Newton. Terus di sini sigma Fy sama dengan 0. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Ya, kita bikin di sini aja deh ya. Sigma Fy sama dengan 0 buat komponen Y gaya engsel. Artinya gaya yang ke atas kudu sama dengan yang ke bawah nih. Yang ke atas berarti vertikal ya. Ini gaya V. Ya kan, ini kan ke atas nih. V. Yang ke bawah ada W batang sama W doang gitu. Jadi V-nya sama dengan W batang. W batang tambah W si benda ya. W benda. Jadi W batangnya tadi berapa sih? 500 ya. Gope ditambah 800. Nah, gini ya. Jadi gaya vertikalnya berapa nih? V-nya 1300 ya. V-nya 1300 Newton. Nah, gini ya. Nah, jelas lah ya. Pastiin ya semua komponen gayanya itu udah kegambar. Kalau soal kesetimbangan benda tegar itu ya kayak gini aja. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini sebuah batang homogen AB dijepit dengan engsel di ujung A gitu ya. Sementara di B digantung dengan sebuah tali ringan. Ya, berat batang itu 2,5 akar 3W gitu ya. Nah, berarti di sini kita gambar ya, kita punya batang, batang gini ya. Aduh, ini gambar batangnya salah lagi ya. Batangnya terlalu runcing. Nah, ini kita gambar batang lagi ya. Nah, gini. Batangnya tuh dimiringin tuh ngebentuk sudut 30 derajat ya. Nah, ini batangnya dimiringin kayak gini. Nah, udah gitu ada beban diletakkan di titik C ya. Dimana AC itu sama dengan 3/5 BC dan sistemnya setimbang. Tali dapat menahan gaya tegangan sebesar 6 akar 3W. Tepat sebelum putus ya. Berapakah massa beban, maksimum beban di titik C agar sistemnya tetap setimbang? Ya intinya kalau kesetimbangan benda tegar itu cuma 3. Sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0.
Cuman pastiin semua komponen gayanya itu kita gambar di sini. Ada gaya apa aja yang bekerja pada si sistem batang ini ya. Kita lihat. Yang pertama, kita tinjau dulu batang di sini. Ya. Si batang ini pasti dia punya gaya berat ya. Ini gaya berat. Gaya berat itu selalu letaknya tuh di tengah-tengah, teman-teman. Karena batangnya homogen. Nah, berat batang tuh 2,5 akar 3W. Nah, ini kan batang tuh di tengah-tengah sini ya. Jadi pasti di sini bakal punya uh, gaya berat. Gaya beratnya tuh ya 2,5 akar 3W. Nah, gini ya. Terus, apalagi nih? Ada sebuah beban diletakkan di titik C. Berarti ada beban lagi di sini. Berarti bakal ada gaya ya di titik C. Ini kita nggak tahu nih berapa titik C-nya. Ya ini mungkin kalau tengah-tengah ini rada ke bawah sedikit gitu ya. Nah, di titik C di sini ada beban nih. Kita nggak tahu berapa nih. Ya kita tulis aja WC. Kita gambar dulu semua gaya-gayanya. Ada apa lagi? Ada tegangan tali kan di sini ya. Tegangan tali T gitu ya. Ada apa lagi di sini? Ada gaya engsel di sini ya. Gaya engsel tuh ya kita misalin aja di sini horizontal gitu ya. Di sini vertikal gitu ya. Horizontal terus udah gitu ke atas vertikal. Ya udah sih sebenarnya di sini ada berapa gaya tuh? Tuh 2 3 4 5 gaya aja gitu ya. Nah, kita ambil porosnya di titik yang paling banyak bekerja gaya. Di titik mana sih kita ambil porosnya kalau gitu? Ya kudu di titik A ya. Berarti ini kan 30 derajat nih. Nah, di sini berarti kita ambil titik A sebagai poros ya. Nah, udah gitu AC itu katanya 3/5 BC ya. Kalau pakai perbandingan gini rada ribet juga ya. Kan AC 3/5 BC. Ya. Jadi kalau misalnya sebuah beban diletakkan tepat di titik C di mana AC-nya itu 3/5 dari BC. Ya, 3/5 dari AB mungkin ya harusnya di sini dan sistemnya setimbang gini. Ya udah nggak apa-apa, coba kita lihat dulu ya, kita cek dulu. Berarti langkah pertama di sini kita tinjau dulu sigma taunya ya. Sigma torsinya. Nah, gimana nih buat ninjau sigma taunya? Torsi di sini ingat gaya yang searah itu mesti sama dengan gaya yang berlawanan. Gitu ya. Nah, berarti kira-kira kalau misalnya kita ambil porosnya itu di titik A, kita harus tahu dulu di sini berapa nih ya gaya-gaya yang searah mana, gaya yang berlawanan mana gitu ya. Jadi kita ambil sigma tau di titik A gitu ya. Sigma tau di titik A ini kudu sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat yang gaya berat dulu aja ya. Gaya berat ini searah atau berlawanan muternya? Searah ya. Berat batang ini searah, berat yang C juga searah. Jadi kudu yang searah. Ini jelas dulu ya. Pokoknya gaya yang searah kudu sama dengan gaya yang berlawanan gitu. Di sini ya yang agak ribet sih kita nyari jarak-jaraknya tuh masing-masing ya. Kayak ini. Yang W ini ya, W batang. Ini kan garis kerja gayanya. Berarti nanti si lengan momennya kan yang ini tuh. Set. Berapa sih panjang ini? Nah, andaikan kita punya segitiga siku-siku gini ya, kita punya segitiga siku-siku yang ini. Ini sudutnya 30 derajat gitu ya. Panjang ini setengah L. Berarti ini berapa nih? Ini lengan yang ini kan yang ditanya nih si jaraknya tuh ya. Buat ngitung torsi kan gaya kali jarak. Berarti 2,5W kali lengan momennya. Lengan momennya berapa yang ini? Setengah L cos 30 kan? Gitu ya. Setengah L cos 30. Nah terus yang ini nih. AC. Nah yang ini nih.
yang di titik C. Di sini juga sama ya. Ini sudutnya 30 derajat juga. Kalau kita tarik nih ya. Torsi yang ini kemana cik ini? Lengan momennya. Ini kan? Tuh. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, tuh panjangnya AC, sisi miringnya. Sisi miringnya itu AC gitu ya. Nah, AC itu 3/5 BC. Berarti di sini W bebannya kali 3/5. 3/5 batang ya. 3/5 dari panjang batang gitu ya. 3/5 L harusnya si AC-nya tuh. Ini ganti aja ya, jangan 3/5 BC karena ini nggak masuk akal nih soalnya teman-teman ya. Jadi ini 3/5 BA. Kalau misalnya 3/5 BC, ya logikanya kan si AC tuh lebih panjang dari BC ya. Jadi udah aja. AC-nya tuh 3/5 dari panjang batang. Nah ini kita ganti sih soalnya AC-nya tuh 3/5 panjang batang gitu. Berarti ini kan 3/5 L gitu ya. Nah ini kan sudutnya juga 30 derajat gitu. Nggak? Ya ini yang masuk akal ya. Jadi 3/5 BA atau panjang batangnya ya. Nah ini nggak tuh. 3/5 berarti yang ini berapa nih? 3/5 L cos 30 gitu ya. Berarti yang searah dulu nih. Yang pertama ada si W batang dulu ya. W batang tuh yang 2,5 akar 3W. Gitu ya. Dikali lengan momennya tuh yang ini kan. Yang setengah L cos 30. Berarti setengah L 2,5 tuh 5/2 deh. Kita ubah dulu, nggak mau pakai koma-koma gini ya. Jadi susah kayaknya ngitungnya. 5/2W dikali L/2 cos 30 tuh berapa tuh? Akar 3/2 ya. Nah, udah ya. Ini gayanya yang 5/2 akar 3W. Ini gayanya dikali dengan jaraknya. L/2 akar 3/2W. Ditambah yang WC-nya. WC-nya berapa tuh? Ini WC-nya yang ditanya ya. Si WC-nya berapa? WC-nya yang ditanya. Dikali lengan momennya yang mana? Yang ini kan? Nih. Ini lengan momennya. 3/5 L cos 30 gitu ya. Berarti ini 3/5 L cos 30 berapa nih? Akar 3/2 gitu ya. Sama dengan yang berlawanan. Yang berlawanannya mana nih? T kan? Nah coba kita lihat ini T. Ini kan lengan momennya yang ini nih. Berarti si jaraknya ke poros tuh yang mana? Yang ini kan? Si T itu. Ya. Set gitu ya. Jangan pakai ini lagi deh, pakai ini. Pakai warna apa ya? Warna biru ya. Nah, ini tuh jaraknya tegak lurus. Nah, gitu ya. Berarti kalau panjang batang ini L gitu kayak tadi caranya sama. Ini panjang batangnya tuh L. Berarti yang warna biru tadi itu adalah L cos 30. Jadi di sini T-nya T kali jaraknya tuh L cos 30 ya. L cos 30. Ya, jadi T kali L cos 30. Oke deh, ini tinggal kita beresin ya. Ini kayaknya harus kita ke atas ini biar agak muat. Nah, ini kita ke atasin ya. Gitu aja ya. Nah, T-nya berapa tuh? Langsung aja ya, T-nya kita ganti di sini. T-nya tuh 6 akar 3W katanya. Ya, 6 akar 3W. Jadi ini T-nya kita ganti. Tapi mau kita ganti di sini jadi berapa ini? 6 akar 3W kali L kali cos 30 tuh akar 3/2 ya. Nah, gini. Terus ini 5/2 akar 3. Ini kita beresin dulu ya. 2 kali 2 kali 2 gitu ya. 8 ya. Nah, jadi 5/8. 5/8W akar 3 kali akar 3 tuh 3 ya. Berarti 15W gitu ya. Per 8 ditambah yang ininya 3 akar 3 ya. 3 akar 3 gitu ya. Ini masih ada L-nya. 3 akar 3 WC gitu ya. WC per 10 gitu ya. Mesti sama dengan 6 akar 3 W kali L kali akar 3/2 gitu ya.
Nah, di sini kan kita mau cari berapa sih masa maksimum beban C, artinya WC-nya kan. Ya, si WC-nya tuh ada di sini nih. Ya, variabel apa di sini yang bisa kita buang nih, yang bisa kita coret? L-nya bisa coret ya. Nah, gini ya. Jadi gimana nih? Ini udah tinggal kita hitung aja sih. 15/8W 15/8W ditambah 3/3/10 WC ya. 6 kali ini berapa? Akar 3 kali akar 3. 6 kali 3 18 bagi 2 9 ya. Ini 3 ya. 3 kali 3 9. Oke, 9W ya. 9W. Berarti yang ada W-nya kita kumpulin aja di sini. Berarti gimana nih? 3 akar 3 per 10 WC gitu ya. Sama dengan 9W dikurangin 15W per 8 ya. Samain penyebut deh, jadi berapa nih? 72 dikurangi 15. Berapa tuh? 72 dikurangi 15. 57 ya. Jadi ini sama dengan 57W per 8 ya. Nah, ini 3 akar 3 per 10 WC. WC-nya kan mau kita cari ya. Ada yang bisa dicoret lagi nggak sih? Aduh, ini akar-akarannya. Ini bagi 2, bagi 2 4, bagi 2 5 ya. Ya udah. Berarti di sini WC-nya kita hitung ya. WC-nya sama dengan berapa nih? Ada lagi yang bisa dicoret nggak sih? Ah, ini bisa nih kayaknya 57 sama 3 nih. Bagi 3 1, bagi 3 19. Nah, gitu ya. Jadi kan nanti kita punya akar 3 WC. Akar 3 WC di sini aja ya. Ini lama sama ngitung ya. Sama dengan kali silang aja tuh. 95/4W gitu ya. Jadi di sini WC-nya berapa tuh? 95/4 akar 3 gitu ya. W. Nah, W itu kan sama dengan massa kali gravitasi ya. Berarti di sini MC kali G gitu ya. MC kali G. Gitu ya. Sama dengan 95 dibagi 4 akar 3 W gitu ya. Jadi MC-nya berapa nih? 95 ini W kayak 10, sorry ya tulisnya. Untung nggak kecoret ya. 95 dibagi 4 akar 3 gitu ya. Kali W per G gitu aja ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nih jawabannya nih. Ya, ini akar-akarannya. Nanti sebenarnya kalau tes boleh pakai kalkulator ya yang kayak gini. Ya, ini lama sama ngitung, tapi sih sebenarnya konsepnya simple aja sih. Konsepnya ini aja, torsi gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang kelima ya. Nah, sebuah batang AB ini beratnya 100 Newton dan panjangnya 5 meter gitu ya. Ujung A diengsel dan digantung beban dengan berat 150 Newton. Ya, ini kita gambar di sini aja deh ya. Batang AB ini beratnya 100 Newton. 100 Newton. Terus ujung A ini diengsel, artinya nanti punya gaya horizontal sama vertikal. Anggap ini gaya horizontal, terus ini gaya vertikal. Terus di sini bakal ada gaya tegangan tali kan? Ya. Terus di sini ada gaya berat. Gaya beratnya berapa nih? 150 Newton. Nah, yang ditanya komponen horizontalnya berapa gitu ya. Komponen horizontalnya berapa? Nah, buat tahu komponen horizontal kita harus tahu dulu T-nya kan. Nah, sudut tetanya tuh ada di sini. Dan tan teta itu ya. Tan teta itu adalah 3/4. Gitu ya. Jadi, di sini kita urai si T-nya. Jadi komponen X dan komponen Y. Ya, satu urai ke atas, satu lagi urai ke kiri.
ya. Berarti ini TY, ini TX. Gitu ya. Nah, kita tinjau torsi aja dulu, kita ambil torsi di A ya. Jadi sigma torsi di A itu kudu sama dengan 0. Nah, caranya gimana tuh? Berarti gaya yang nyumbang torsi di sini. TY nih ya. TY terhadap poros yang melalui titik A ini kemana? Arah putarannya. Yang ini tuh berlawanan jarum jam, gitu ya. Terus ada apa lagi? Yang W di bawah itu searah gitu ya. Yang ini searah semua terhadap titik A. Kayak tadi ya cara nentuinnya. Nah, ini searah, ini searah. Nah, kalau TY berarti kan si lengan momennya tuh yang ini ya. TY lengan momennya yang ini. Berarti ingat aja yang searah sama dengan yang berlawanan. Ini yang berlawanan dulu deh ya. Berlawanan. Ini kudu sama dengan yang searah. Nah, berarti T yang komponen Y. Nah, TY gitu ya. Kalau ini sudut theta, sudut yang ini theta nih. Maksud saya kalau yang ini theta, berarti yang ini juga kudu theta kan? Ini kudu theta ya. Ini kudu theta. Nah, jadi ini T cos theta ya. T cos theta. Kan tan theta tuh 3/4 ya. Dikali panjang batangnya tuh L gitu ya, sama dengan yang searah. Yang searah tuh berat batangnya tuh 100 kali setengah L ya, L per 2 ditambah 150 dikali L. Nah, gini. Nanti kita dapat nilai T-nya. Coret aja si L-nya nih. Gitu ya. Jadi ini kalau kita coret 50 kan. Jadi 150 ditambah 50 kan 200. Nah, T dikali cos theta. Nah, sudut theta-nya berapa sih? Kalau tan theta sama dengan 3/4, berarti theta-nya kan 53 derajat ya. 53 kebalik lagi ya. Theta-nya tuh 37 derajat. Berarti nilai cos-nya di sini 4/5 gitu ya. Ini T kali 4/5 gitu ya. Jadi nilai T-nya ini kita coret aja. 1 ini 50. Berarti nilai T-nya sama dengan 50 Newton gitu ya. Nah, T-nya 50 Newton. Yang ditanya ini komponen horizontal. Ini udah tinjau sigma tau di A. Berarti kita cukup tambahin satu persamaan aja. Sigma F di X. Atau sigma Fx gitu maksudnya. Ini kudu sama dengan 0. Artinya gaya yang ke kiri mesti sama dengan gaya yang ke kanan. Nah, yang ke kiri itu adalah gaya Tx ya. Tx itu berarti T sin theta gitu ya. Sama dengan gaya horizontal. Nah, ini horizontal ini adalah komponen gaya yang ditanyanya gitu ya. Jadi berapa nih? T-nya 250 tuh. Salah nulis ya. Jadi 250 dikali sin theta sinus 37 ya. Berarti sinus 37 tuh 3/5. Ya, kali 3/5 sama dengan H. Ya, sama dengan H. Jadi H-nya di sini berapa? 250 kali 3/5 150 Newton ya. Jelas ya? Nah, jadi dua persamaan aja nih yang ditinjau. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-6. Nah, ini sebuah penggaris siku-siku homogen digantung dengan sebuah tali dan membentuk kesetimbangan seperti pada gambar gitu ya. Ini kita diminta untuk menghitung nilai kotangan tetanya. Nah, gimana nih caranya buat ngitung nilai kotangan tetanya? Kayak tadi prinsipnya. Kita gambar di sini semua gaya-gaya yang bekerja pada si batang. Ya. Nah, gaya-gaya apa aja yang bekerja pada batangnya di sini? Yang pasti di sini batangnya pasti punya gaya berat ya. Oh ya, di sini ada tambahan juga ya, ada tambahan. Ini karena soalnya kepotong gitu ya. Panjang BC itu sama dengan 3 kali panjang AB. Jadi kalau misalnya panjang BC 3 kali panjang AB, andaikan panjang ini panjang AB itu L, yang ini L. Berarti ini 3L gitu ya.
Berarti di batang ini nanti dia bakal punya gaya apa aja? Gaya berat kan? Ya, jadi ini kita gambar dulu ya. Nah, ini batang yang pertama nih. Ya, ini diagram batang yang pertama. Panjangnya ini L, pasti di sini punya gaya berat ya. Gaya beratnya itu W. Kalau panjang batangnya L, gaya beratnya berarti ya W aja gitu. Sekarang kalau misalnya panjang batangnya itu 3L dan batangnya itu kan homogen katanya ya. Berarti kira-kira berapa tuh si gaya beratnya? Ya pasti 3 kali lipatnya ya nggak? Yang ini 3 kali lipatnya ya. Nah ini pasti 3L. Ini kan panjang-panjang ini 3L maksud saya tuh gini ya. Si panjang batang ini tuh 3L. Aduh ini jadi menyon-menyon gini ya. Nah ini 3L. Itu ya berarti si gaya beratnya ya 3W kan. 3W nih. Yang ditanya nilai kotangan theta. Kita ambil porosnya di sini aja. Ya ini sudut tetanya di sini. Ya. Berarti kalau misalnya gaya beratnya yang ini torsi yang searah sama dengan yang berlawanan. Jelas yang ini kan searah nih. Ini searah ya. Yang ini berlawanan. Nah, gitu ya. Berarti kalau sudut tetanya di sini, lihat lengan momennya yang mana? Ini saya tarik ya. Berarti ini kan garis kerja gayanya ini ya. Ini garis kerja gayanya tuh. Berarti kita mesti cari jarak yang ini nih berapa teman-teman. Set, kelihatan nggak jaraknya yang ini? Saya kasih warna tebal warna hijau. Nah, gini ya. Nah, jadi gimana nih? Kalau sudut tetanya di situ, berarti ini 90 min theta, ini tetanya di sini kan. Jadi kita lihat kita punya segitiga kecil di sini. Segitiga kecil ya. Kayak gini nih segitiganya. Nah, kan ini sudutnya theta di sini ya. Kita mau cari lengan momen tuh yang tegak lurus sama gayanya. Yang ini nih. Jadi kalau misalnya yang ini panjangnya pasti separuhnya kan. Ini setengah L nih. Ini setengah L. Nah, yang warna hijau tuh si lengan momennya yang ini yang kita mau cari. Ini berapa nih? Setengah L dikali sin theta kan. Karena di depan sudut tuh. Setengah L sin theta. Nah, satu lagi yang ini nih. Kita tarik garis kerja gayanya ke atas, set gitu ya. Nah, yang tegak lurus ke poros, yang mana cik jaraknya? Yang ini kan. Nih, lihat nih, saya tebelin pakai warna hijau. Set gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan siku-siku. Berarti si sudut tetanya ada di mana nih letaknya? Ini 90 min theta, berarti yang ini tuh tetanya di sini. Gitu. Jadi buat yang 3L, nah ini saya gambar segitiga lagi kayak gini. Gitu ya. Segitiga lagi. Nah, ini tetanya di sini kan. Nah, berarti dari gaya ke pojok nih ke poros, kan porosnya di sini. Gayanya di bawah nih. Berarti ini kan 3/2L ya. Ini yang warna merah tuh yang ini ya jaraknya ke itu ke si gaya berat ya. Yang ini 3/2L nih. Ini 3/2L. Nah, berarti yang ini berapa nih? 3/2L cos theta kan, gitu ya. Kan seimbang katanya. Torsi itu gaya kali jarak. Berarti sigma tau di titik B gitu ya. Sigma tau di titik B ini kudu sama dengan 0. Gaya yang searah itu mesti sama dengan gaya yang berlawanan. Nah, yang searahnya yang mana? 3W kan? 3W ini dikali 3/2L cos theta gitu. Sama dengan yang W itu dikali L/2 ya, setengah L sin theta gitu. Nah, yang ditanya kotangan. Kotangan tuh cos dibagi sin ya. Ini W sama L-nya kita buang dulu. 2-nya juga kita buang dulu ya. Jadi 9 cos theta sama dengan sin theta gitu ya. Nah, kita masing-masing kita bagi sama cos jadi gimana nih? Jadi 9 sama dengan sin theta per cos theta ya. 9 sama dengan sin theta per cos theta. Nah, sin bagi cos itu apa, Cik? Tangen ya.
Ya udah, kan kita punya tan tetanya sama dengan 9 berarti nih. Tan tetanya sama dengan 9. Nah, karena yang ditanya kotangen teta, berarti kotangen teta ini ya kebalikannya. Jadi ini 1/9 gitu. Ngerti nggak? Jadi nilai kotangen tetanya di sini adalah 1/9 ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal yang ketujuh. Nah, ini seorang anak bermasa 100 kg berada di atas jembatan papan kayu, masanya 100 kg juga. Oke, kita gambar aja dulu deh ya, gaya-gayanya. Karena kalau misalnya cuma di dalam kalimat-kalimat gitu ya pusing ya. Itu yang kayak gini ya. Ini saya gambar ulang nih. Nah, ini ada papan kayu nih ceritanya. Papan kayu panjang. Nah, terus udah gitu di sini ada titik tumpunya, ya. Nah, katanya anak bermasa 100 kg. Berada di atas jembatan. Berarti di sini ada W anak nih. Ya, ini ada W anak. Sorry. Ya, ini gini nih. Ada W anak dari titik C ya. Nah, ini titik C. Ya, W si anaknya di sini kita gambar aja. Anaknya masanya 100 kg. Berarti kalau masanya 100 kg, berat si anaknya berapa nih? 1000 ya. Berarti di sini W anaknya, W anak 1000 gitu ya. Terus baik di titik A maupun di titik B ini pasti bakal ada gaya normal, gitu ya. Ini bakal ada gaya normal A, bakal ada gaya normal C gitu ya di sini. Terus udah gitu si batang itu sendiri papan kayunya bermasa 100 kg, jadi di tengah-tengah si batang ini bakal punya gaya berat gitu ya. Gaya berat. Gaya beratnya berapa, Cik? Kan 100 kg. Berarti W batangnya di sini ya 1000 ya. Batang homogen kan? Nah, ini batangnya ya, kita tandain aja dulu ya, batangnya kita warnain ya. Biar bagus ya. Nah, terus udah gitu ada tong. Di sini ada tong air lagi, masanya 50 kg. Diletakkan di titik B. Titik B di mana nih? Titik B ya di sini ya, ini titik B. Titik B di sini ada tong air, masanya 50 kg. Berarti ada gaya apa lagi di sini? Bakal ada gaya berat ya. Gaya berat si tong. Atau W dari tongnya itu berapa tuh? 500 ya, 500 Newton. Nah, udah semua nih. Udah kita gambar gaya-gayanya. Nah, panjang AB itu 8. AB itu 2 ya. Segini 2. BC 3 nih. BC 3. Kesini 3 gitu ya. AD 8. Nah, panjangnya dari A ke D itu 8. Berarti itu selisihnya tuh 8 dikurangi 5 berapa tuh? 3 ya. 3. Nah, gini. 3 ya, kita tandain pakai ini ya 3. Nah, kita ambil torsi di mana nih? Yang ditanya jarak terjauh anak dapat melangkah dari titik C agar papan kayu tidak terbalik. Berarti si jarak terjauhnya ya misalin aja X gitu yang ini ya. Jarak terjauhnya yang warna hijau nih, lihat. Ini X gitu jaraknya, kita nggak tahu berapa. Agar papan kayu tidak terbalik atau tepat akan terbalik gitu ya. Ya berarti kita ambil porosnya di mana nih? Ambil poros aja di titik C gitu ya. Jadi di sini sigma tau di titik C atau sigma torsi di titik C itu kudu sama dengan 0. Ingat, gaya yang searah kudu sama dengan gaya yang berlawanan. Ya. Jadi yang berlawanan dulu, ini saya tulis. Berlawanan. Ini mesti sama dengan gaya yang searah. Nah, yang berlawanan yang mana aja nih? Yang berlawanan ini kan berlawanan. Kalau porosnya di titik C, yang ini kan porosnya. Berarti W tong ini berlawanan. W batang ini berlawanan. W si anak ini searah. Ya. Searah, kalau searah di sini gambarnya. Normal di titik C ya nggak perlu kita hitung, nggak punya lengan momen.
Nah, gaya normal A, ini arahnya kemana nih? Muternya terhadap titik C kalau dia narik ke atas. Berlawanan. Tapi kan katanya supaya papan kayunya tidak terbalik. Kalau misalnya tidak terbalik, berarti tepat akan terbalik. Dengan kata lain, kalau tepat akan terbalik, si NA ini nanti kudu 0 gitu ya. Jadi gampang nih, cuman ada 3 gaya doang. Nah, berarti yang berlawanan di sini W tong kan? W tong atau beratnya si tong dikali jaraknya berapa nih? Jarak tuh yang ini nih. Ini jaraknya dari sini B ke C itu berapa tuh? 3 meter ya. W tong dikali 3 ditambah W batang. W batang kudu dikali berapa nih? Kan di tengah-tengah, kalau panjang batang kayunya segini 8 gitu ya. Segini 8, berarti di tengah-tengahnya kan pasti 4 gitu ya. Ini kan pasti 4 satuan gitu. Nah, ini kan pasti 4 satuan. 4 satuan tuh segini nih. Segini udah kalau pakai 3 nih. Segini 3. Nah, segini 3. Berarti ya sisanya ke titik C, kan di sini nih titik C-nya. Berarti yang ini 1 gitu ya. Jadi jarak si batang ke poros tuh 1. Dari titik beratnya. Sama dengan W anak dikali jaraknya yang kita mesti cari. Pada jarak berapa ya? Jaraknya kita tulis aja X gitu. W anak dikali X gitu ya. Jadi berapa nih? W tongnya 50 kilo berarti 500 ya. 500 kali 3 ditambah 1000 kali 1 ya 1000 ya. W si anaknya 1000 kali X gitu ya. Jadi 1500 tambah 1000 2500 ya. Ini sama dengan 1000X. Nanti si X yang kita cari nih. X ini yang kita cari. Berarti X-nya 2500 aja dibagi 1000 berapa tuh? 2,5 meter ya. Jadi 2,5 meter dari titik C ya. Ini jawabannya 2,5. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal yang ke-8. Nah, sebuah tangga homogen AB ini panjangnya 5 meter. Beratnya 100 Newton. Ujung tangga A, itu ujung A, terletak pada tembok vertikal. Nah, yang ditanya, pokoknya ini berapa jarak terjauh yang dapat dicapai orang yang berarti 500. Berapakah jarak terjauh yang dapat dicapai orang yang berarti 500 saat tangganya tepat akan tergelincir ya. Nah, berarti di sini kita gambar aja dulu sistem batangnya, sistem tangganya. Soal tentang kesetimbangan tangga ini, kita namain aja di sini titik A gitu ya, ini titik B. Pastiin semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem kita udah gambar. Yang pertama di sini bakal ada gaya normal B. Terus di sini bakal ada gaya normal A, udah 2 gaya nih. Gaya ketiga di sini di tengah-tengah ini ada gaya berat. Ya. Terus ada W orang di sini yang ditanya, nih W orang nih. Pada jarak berapa nih? Ya W orangnya di sini deh, kita nggak tahu. W orang. Masih ada lagi nggak? Ada gaya gesek ya. Nah, si tangga ini kan kalau tergelincir pasti geraknya ke kanan. Iya nggak? Berarti kudu ada gaya gesek ke sebelah kiri. Ada berapa gaya nih totalnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5 gaya ya. Nah, berarti di sini kita tinjau sigma fx, sigma fy, sama sigma tau. Buat sigma fx dulu deh. Ke kiri sama dengan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Ya. Sigma fx sama dengan 0. Artinya gaya normal A itu mesti sama dengan gaya gesek. Sama dengan F. Berarti normal A ini mesti sama dengan gaya gesek tuh mu kali normal B gitu ya. Nantilah kita masukin angkanya mah belakangan gitu ya. Kan W batangnya mah udah tahu di sini. Terus di sini panjangnya 4, ini 3 ya. Segini 3, berarti triple Pitagoras mah 4, 3 ya 5 ya. Sisi miringnya. Sisi miring ini 5 gitu.
Ini 5. Terus sigma FY sama dengan 0. Berarti gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Yang ke atas apa aja tuh? Normal B kan? Normal B berarti sama dengan W tangga. W tangga gitu ya. Atau W aja gitu ya, ditambah W orang. Nah, buat sigma FY sih kayaknya kita udah bisa langsung dapat ya. Ya bukan kayaknya ya, tapi ya memang memang ada kan nilai W-nya tuh di situ, nilai berat batangnya tuh 100 Newton, terus si orangnya 500 Newton. Nah, gitu ya. Jadi NB-nya ini 100 tambah 500 gitu ya. Berarti N batangnya itu 600 Newton. Nah, sekarang torsinya nih, ninjau torsinya yang agak ribet. Ya. Kita tinjau dulu di sini sigma taunya ya. Berarti enaknya kita ngambil poros di mana kira-kira? Kalau saya sih ambil porosnya di titik B ya. Kenapa di titik B? Karena di titik itu bekerja dua gaya gitu. F sama NB kan kita belum tahu. Jadi torsi di titik B sama dengan 0. Artinya gaya yang searah sama dengan gaya yang berlawanan. Nah, yang searah dulu nih. Yang searah si W ini kan searah nih. Muternya searah. Yang ini juga searah gitu ya. Nah, berarti kalau sigma tau ini tinggal searah sama dengan yang berlawanan. Ya. Ini searah. Ini sama dengan yang berlawanan. Berarti W ini garis kerja gayanya ini ke bawah gitu ya. Nah, berarti ini lengan momennya kan yang ini nih. Set gitu. Lihat, saya tebelin pakai hijau nih di bawah. Nah, gitu ya. Berarti panjangnya berapa ini? Kalau ini 4, ini 3, berarti ini 53 derajat ya. Taunya dari mana? Ya, perbandingan sisi depan per sisi miring sinus kan. Sin berapa tuh? Ini theta tuh. Ya, theta. Sin theta sama dengan 4/5. Berarti nilai tetanya ya pasti 53 derajat kan. Gini ya. Ya, berarti di sini kalau sin tetanya 4/5, cos tetanya 3/5 gitu ya. Ya, kita butuh dua nilai ini gitu. Dua nilai ini. Nah, sekarang yang searah tadi W si batang dulu. Batang tuh kan 100 nih ya. 100 berarti dikalikan dengan, lihat kalau panjang batang ini tuh L tuh berarti 5/2 ya. Ini kan separohnya nih. L/2. Cuman dengan momennya yang mau kita cari yang ini, yang warna kuning nih. Nah, ini. Berarti 100 dikali L/2 tuh 5/2. Ya. Cos 53. Ya. Cos 53. Berapa nih cos 53? 3/5 kan? Ditambah W si orangnya. W si orangnya pada jarak berapa tuh? Ini kan pada jarak S segini nih ya. Ini saya hapus lagi yang gambar ini nih. Yang warna hijaunya deh. Nah, ini gini ya. W si orangnya ini pada jarak berapa? Ini kan pada jarak S. Kita belum tahu nih. Nah, ini saya tandain pakai warna ungu aja. Ini S. Nah, ini saya tarik garis ke sini ya. Set. Berarti ya jarak ini kan lengan momennya yang ini nih. S cos theta gitu ya. Berarti ditambah W si orangnya tuh 500 kali S kali cos theta. Berarti kali 3/5 nih. Sama dengan yang berlawanan. Yang berlawanannya berapa? Yang berlawanannya di sini mana tuh? NA aja ya. Gaya normal A. Gaya normal A tuh mu kali normal A. Normal A-nya kita bisa dapat nih. Di sini normalnya tadi berapa? Koefisien gesek statiknya 0,5 ya di sini. 0,5 dikali setengah berarti ya, kali 600. Ini 300 dari sini. Ini buat ninjau si torsi ini ya. Berarti normal A-nya di sini 300. Ya, ini lihat ya, ini saya tarik lagi garis ini. Garis kerja gayanya yang ini. Berarti lengan momennya kan yang ini nih. Panjang ini lihat ya, yang saya tarik. Berapa cik panjang ini?
4 kan. Langsung aja berarti normal A kali 4 gitu. Normalnya tuh 300 kali 4 gitu ya. Ya udah deh, ini tinggal kita hitung ya, kita jumlah jambleh ya. Coba-coba nih kita hitung. Bantuin ya supaya teliti ya. Ini 5 sama 5 buang. 2 sama 100 coret jadi 50. 50 kali 3 ini tuh 150 gitu ya. Yang ditanyakan nanti si S ini berapa gitu. Nah, ini 5-nya coret, ini 100. 100 kali 3 tuh 300 S ya. Jadi tambah 300 S sama dengan 1200 gitu ya. Gini ya. Cocok nggak sih? Coba ya, bisa salah ya. Oke, 150 tambah 300 S sama dengan 1200. Berarti berapa nih S-nya? 300 S sama dengan 1050 ya. Nah, coba jadi berapa tuh S-nya? 1050 kita bagi aja di sini ya sama 300. Jadi berapa? Kan kita mau nyari nilai S di sini. Tapi udah cocok semua kan? Dan B-nya 600. Oke, iya benar-benar ya. Bentar ya, ini kita hitung dulu. Jadi 1050 kita bagi sama 300 ya. Ini 3,5 nih S-nya. 3,5 meter ya. 3,5 meter. Bagus nih angkanya ya. 3,5 tuh ya berarti sampai di atas pusat massa sedikit lah. Ya, ini S-nya 3,5 meter dari ujung bawah tangga gitu ya. Jadi kalau misalnya ini panjangnya 2,5 ya, ini 2,5 tuh di sini ya. 3,5 tuh di sininya lah. Nanti udah lewat 3,5 dia naik ngerayap lagi ke atas ya udah kepleset gitu. Tangganya udah mulai tergelincir ya. Soal yang ke-9, perhatikan gambar. Nih batang AB katanya tidak homogen. Ya, kita punya batang ini nggak homogen. Kalau nggak homogen itu artinya titik beratnya bukan di tengah-tengah teman-teman ya. Tapi titik beratnya di sembarang tempat. Ya, misalnya di sini deh ya. Ini titik beratnya W. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali TA besarnya 80 Newton katanya. Nah, ini TA ya. TA tuh 80. Kan sudut itu tuh 37 derajat tuh. Ya, berarti yang ini 53 derajat nih. Ini 53 derajat ya. Berarti kalau ini kita urai ke sini ya. Sorry, ini kita urai ke sini. Set gitu ya. Satu lagi kita urai ke atas. Yang ini TA cos 53. Satu lagi TA sin 53 ya. Terus, mana lagi nih? Yang TB ya. Di sini ada TB. TB-nya kita belum tahu nih berapa. Ada TB gitu ya. Nah, kalau sudut itu 53 berarti yang ini 37 derajat ya. Berarti di sini TB ini kan 37 derajat pasti nih. TB cos 37 derajat. Yang ini TB sin 37 derajat ya. Nah, sekarang pertanyaannya letak titik berat batang AB dari B berapa ya. Jadi sebelum kita tinjau torsi, ini A, ini B ya. Kita mau tahu letak titik berat batangnya tuh berarti ya di sini deh. Ini panjang ini tuh X aja misalnya. Karena kita nggak tahu panjangnya berapa. Berarti yang ini selisihnya ya 6 dikurangin X kan. Ya segini tuh 6 kurang X. Kita lihat dulu gaya yang ke kiri sama yang ke kanan ya. Berarti sigma Fx ini sama dengan 0. Ya, artinya TA cos 53 di sini. TA cos 53. TA cos 53 itu mesti sama dengan TB cos 37. TA-nya berapa? 80 ya. Cos 53 itu 3/5 ya. Sama dengan TB
dikali cos 37. Cos 37 berapa sih? 4/5 ya. Nah ini coret aja nih, 5 sama 5, ini 4-nya coretnya 20 ya. Berarti TB-nya 60 Newton nih. TB-nya 60 Newton. Nah sekarang kita mau tahu berapa sih nilai X-nya. Ya, kita ambil poros di mana nih kira-kira? Kita ambil, karena kita nggak tahu W-nya, kita ambil poros di sini aja ya, di titik berat batangnya. Jadi misalin ini titik C gitu ya. Jadi sigma torsi di titik C gitu, ini kudu sama dengan 0. Ya, jadi yang pertama sigma Fx-nya kita tinjau, yang kedua sigma torsi di titik C ini sama dengan 0. Jadi yang ini TA kali sin 53. Sin 53 dikali lengan momennya mana nih? Nih lihat ya, saya tebelin pakai ungu ya. Nah ini lengan momennya tuh yang tegak lurus sama TA sin 53 ya. Kalau TA cos 53 sama TB cos 37 mah jelas ini udah nggak akan ada torsi gitu ya. Berarti ini kali 6 min X kudu sama dengan TB sin 37. TB sin 37 dikali X gitu ya. Ya udah kita cari aja X-nya di sini ya. Jadi TA-nya berapa tuh? TA-nya mah 80 ya. Sin 53 4/5 kan? Dikali 6 kurang X. Tadi TB-nya tuh 60, sin 37 3/5 ya. X. Ada yang bisa dicoret gak di sini? 5-nya mah bisa dibuang ya. Nah, ini 5-nya buang. 0 ini buang gitu ya. Terus bagi berapa ini? Bagi 2, 3 ya. Ini bagi 2, 4. 4 kali 4 berapa, Cik? 16 ya. Jadi 16 dikali 6 min X sama dengan 9X gitu ya. Jadi berapa nih kira-kira? 16 kali 6 min X. Ya udah aja ya gini ya, kita kaliin aja. 16 kali 6 itu 96. Dikurangi 16X sama dengan 9X gitu ya. Jadi 96 sama dengan 25X. Kita mau cari nilai X-nya kan? Ya. Ini X-nya semua. Berarti ya udah X-nya sama dengan 96 bagi 25. Berapa tuh? 96 bagi 25. Ini saya hitung dulu ya. 96 bagi 25 3,84 ya. Meter. Nah, ini. Kan tadi kita misalin X-nya tuh dari mana? Dari B bukan? Ya. Letak titik berat batangnya di sini nih. No, gitu ya. Di sini titik berat batangnya. Berarti si X ini teh 3,84 gitu. 3,84 meter gitu. Ya, dari titik B mah. Ya. Jadi ini cuma ninjau dua unsur nih. Ya, ini saya rapihin aja dulu. Ya, ini kecilin ya, biar muat tempatnya ya. Sorry, ini si 2-nya kurang ke bawah ya. Nah, ini ya. Jadi cuma ninjau sigma Fx sama sigma tau doang. Nah, ini saya geser sini ya. Oke, teman-teman pause dulu. Coba ngerjain juga yang ini ya, biar bisa. Soal yang ke-10. Sebuah tongkat homogen memiliki panjang L dan masanya M ya. Salah satu ujungnya bersandar pada dinding licin dan membentuk sudut theta terhadap lantai. Maka gaya kontak dinding terhadap tangga berapa? Berarti di sini kita lihat ya, ini ada titik A, ada titik B. Ya, berarti di sini ada gaya normal B. Di sini ada gaya normal A.
Ya, aduh ini nggak lurus ya. Ada gaya berat ya. Dan ada gaya gesek. Gaya geseknya pasti arahnya masuk ke dalam, ke kiri sini ya. Kan kalau tergelincir pasti ke sebelah sana ya. Geraknya kan pasti ke kanan. Gaya geseknya harus ngelawan gerak. Ya udah nih. Gaya kontak berarti NA ya. Ya berarti tinggal sigma tau di B sama dengan 0 gitu ya. Gimana nih? Normal A dia akan menyebabkan si ininya muter kemana? Searah jarumnya berlawanan. Normal A berarti muternya tuh searah ya. Berarti normal A dikali lengan momennya tuh yang ini kan. Kalau kita tarik garis kerja gayanya. Berarti ini lengan momennya nih. Ya, lengan momennya set kita tarik dari B gitu. Kalau poros di B ya. Berarti sini normal A. Normal A yang ditanya gaya kontak dinding kan. Kali L, panjang tangganya L. Sama dengan berat batang tuh W ya. Dikali L per 2. Nah, dikali yang ininya nih. Ya, L ini kalau ini panjang batangnya L nih. Sorry, ini panjang batangnya L ya. Ini tadi panjang batangnya kan L. Berarti sudut theta di sini, yang ini juga theta ya. Berarti normal A dikali L sin theta ya kudunya ya. L sin theta nih. Normal A dikali L sin theta sama dengan W dikali L per 2. Nah, dikali lengan momennya yang mana nih? Yang kita kasih warna hijau aja nih, lengan momennya pasti yang ini kan? Ya ini karena nempel sama sudut di sini. Berarti gaya geseknya udah aja biarin ya. L per 2 kali cos theta gitu ya. Nah ini L sama L-nya buang. Berarti gaya normal A kayak ditanya. Normal A-nya gimana nih? Sama dengan W per 2 dikali cos theta per sin theta gitu ya. Gini. Udah deh. Oh, ini mah cuman pakai torsi aja ya, cuman langsung nih. Yang ditanya kan gaya kontak dinding terhadap tangga, otomatis kita udah dapet nih NA-nya. Berarti normal A-nya yang mana tuh? W-nya kita ganti sama MG aja ya. Jadi MG ya per 2 kali cos bagi sin tuh kotangan ya. Ada nggak jawabannya ini? Oh nggak ada, dia minta dalam tangan. Kotangan kan 1/tan ya. Berarti normal A sama dengan MG per 2 dikali yang ininya kita ganti sama 1/tan ya. Ini sama 1/tan. Ya jadi ini MG per 2 tan theta gitu ya. Jadi ini jawabannya yang C ya.